muslim diganggu. Lagi viral itu kan nggak boleh kan, nggak boleh. Lagi upacara nggak boleh pakai jilbab misalkan, nggak tahu benar apa enggak itu ya. Nah, itu. Jangan. Dalam Islam aja kita diajarin, yang non muslim itu jangan diganggu, biarin mereka. Syariat mereka kayak gitu, biarin aja mereka dibebaskan untuk beribadah. Cuma kita jangan ikut-ikutan. Seharusnya sesama muslim harusnya lebih toleransi lagi. Ini syariat Islam. Kalau mau menjalankan silakan. Sudah itu. Allah alam bisawab. Nah, kata ulama seperti ini. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat kelima. Wa qad istadalla al-Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i wa ghairuhu bihadhil ayatil karimati ala anal kufra kullahu milatun wahidah li anal adyana ma adal Islam kulluha ka syai' al wahidi fil butlan. Kata Ibnu Katsir menjelaskan ayat kelima, menjelaskan ayat ke-6, mohon maaf, menjelaskan ayat ke-6 dalam surat Al-Kafirun ini. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya berdalil menunjukkan bahwasannya kekafiran itu, semua agama kafir itu satu semuanya. Maksudnya apa? Selain agama Islam, agama-agama yang tidak beragama Islam itu satu. Semuanya agama yang batil. Itu menurut Imam Syafi'i menjelaskan. Semua agama selain agama Islam itu agama yang batil. Agama yang tidak benar. Kenapa seperti itu? Karena dijelaskan di ayat ke-6 tadi, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian sudah, kami gak ikut-ikutan. Menunjukkan semua agama kafir itu batil, itu enggak benar. Waliyadin, agamaku untukku. Aku hanya mengikuti agamaku. Adapun agama selain Islam, aku enggak ngikuti. Seperti itu. Silakan. Agama kalian, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kata Imam Syafi'i, salah satu faedah yang bisa kita ambil di ayat ke-6 surat Al-Kafirun menunjukkan bahwasanya semua agama selain Islam itu batil. Karena kata Nabi dibiarkan, sudah kalian, kami enggak mau ikuti agama kalian. Kalian mau beribadah silakan. Tapi ini agama kalian, agama kami beribadah seperti ini. Inilah sebenarnya ajaran Islam. Bukan kita ini mau benar sendiri, bukan. Memang dalam kondisi seperti ini, dalam keimanan, kita sebagai muslim harus mengimani hanya agama Islam yang benar. Gak boleh kita ragu, oh mungkin agama yang lain juga benar, gak boleh. Ini sebenarnya ajaran Islam sebenarnya. Seperti misalkan dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang dianggap sama Allah Ta'ala cuma Islam, itu aja dah. Yang diakui oleh Allah Ta'ala cuma Islam. Ada kaum muslimin yang ngomong semua agama benar, semua agama baik. Enggak ada kayak gitu, enggak bisa. Ini ajaran yang Allah Ta'ala sampaikan. Yang diakui cuma Islam, yang diterima cuma Islam. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyamakan agama Islam dengan agama non-Islam, nggak bisa. Beda jelas. Mungkin ada yang kita lihat ada unsur-unsur kebaikan kepada sesama manusia, ada. Tetapi kita nggak bisa menyamakan orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala dengan ajaran yang mengajarkan untuk bertauhid. Nggak bisa kita samakan. Mereka durhaka itu kalau tidak menyembah Allah Ta'ala. Nggak bisa kita samakan itu. Agama, semua agama baik. Itu paling maksiat itu. Melakukan perbuatan syirik itu dosa yang paling besar. Kita mau nyamakan itu nggak bisa. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam nggak bakal diterima, dan di akhirat nanti dia menjadi orang yang rugi, gak bakal diterima. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85. Jangan kita mengatakan silakan mau beragama A, silakan mau beragama B sama anaknya misalkan, sama temennya. Yang penting misalkan baik, misalkan, gak bisa seperti itu. Tetap yang dianjurkan itu kita mengajak dia untuk beragama Islam. Karena di akhirat itu nanti bakal rugi dianya.
Di dunia agamanya tidak diterima, di akhirat nanti rugi dianya. Sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dia bakalan rugi di akhirat. Karena dosa paling besar yang dia lakukan, maksiatnya jauh lebih besar dibandingkan pahala dia bangun masjid, dia bangun jalan, seperti itu. Dan jangan juga mengatakan, ada tuh yang mengatakan, kita ini sudah nggak apa-apa, yang penting jangan saling ganggu. Bener, kalimat nggak saling ganggu. Mereka kan juga nanti masuk surga. Yang beragama non muslim itu pasti masuk surga. Kita Islam ada surganya. Mereka itu sebenarnya ada surganya juga. Ini kalau yang mengatakan seperti ini seorang muslim nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir itu dari ahlil kitab Nasrani dan Yahudi, ahli kitab Nasrani dan Yahudi, dan orang musyrik nyembah api, nyembah sapi dan seterusnya, mereka bakal berada di neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya kekal. Itu versi Allah Ta'ala yang Allah sampaikan. Jadi nggak ada sebenarnya keyakinan muslim itu yang berkeyakinan nanti mereka juga bakal masuk surga. Enggak, Allah sendiri yang mengklaim mereka bakal berada di neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala menambahkan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan. Dan kita harus mengimani apa yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran kepada kita. Nah itu. Jadi inilah Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan surat Al-Kafirun, surat yang ke-109 yang terdiri dari 6 ayat yang sudah kita bacakan penjelasannya dari ulama. Mungkin ada faedah yang bisa kita ambil berkaitan dengan surat Al-Kafirun ini. Sesuai namanya Al-Kafirun, artinya adalah orang-orang yang kafir. Dan kita sering mengenal atau mendengar ada istilah, apa sih bedanya kafir, murtad, musyrik. Nah misalkan kayak gitu ya. Kalau kafir itu artinya orang yang tidak beragama Islam, itu kafir tuh. Kafir itu artinya orang yang tidak beragama Islam. Kalau musyrik, dia menyekutukan Allah. Musyrik ini bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang muslim, berbuat syirik, menyekutukan Allah, nyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Itu yang dilakukan oleh orang kafir. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transport. iNewsroom Senin sampai Jumat. Kerendam Batu, Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Selamat pagi Morning Beba. Hadir
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada apa di hari ini? Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Kalangan kafir. Ada musyrik dari kalangan orang muslim. Menyembah Allah, tapi berdoa kepada selain Allah misalkan. Itu perbuatan syirik itu. Karena berdoa kepada selain Allah itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul SAW. Artinya musyrik itu adalah menyekutukan Allah dalam beribadah. Memang dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Itulah dikatakan musyrik. Ada lagi murtad istilahnya. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Murtad sekali lagi artinya keluar dari agama Islam. Awalnya beragama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam. Asalnya muslim, kemudian dia menjadi orang kafir. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kitab Matan Abi Syuja, salah satu pembatal sedang sholat itu kafir, murtad, riddah. Pembatal orang sholat itu salah satunya adalah dengan keluar dari agama Islam. Kok bisa? Sholat tapi dia keluar dari agama Islam. Itu dijelaskan dalam kitab fikih Mazhab Syafi'i, Matan Abi Syuja atau Matnul Ghayah wa Takrib di pembatal-pembatal sholat. Karena pembatal-pembatal keislaman, orang itu bisa menyebabkan murtad keluar dari agama Islam. Itu sebabnya macam-macam. Bahkan bisa terjadi ketika dia sedang sholat. Bisa tuh. Makanya dalam mazhab Syafi'i, salah satu pembatal sholat itu adalah murtad. Lagi sholat dia bisa murtad tuh. Kok bisa kayak gitu? Kata ulama menjelaskan seperti ini. Di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, jilid 3 halaman 260. Tanqasimu ridda ila salah satu aksam. Penyebab orang itu bisa keluar dari agama Islam ada 3 secara umum penyebabnya ya. Yang pertama, ar-riddatu bil i'tiqad. Penyebabnya adalah karena keyakinan. Keyakinan itu adalah ibadah. Kita yakin Allah yang memberikan kita rezeki itu ibadah tuh. Kita tawakal itu keyakinan tuh di hati, amalan hati. Nah ada penyebabnya yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam, dikatakan sebagai murtad sehingga dia menjadi orang kafir. Yaitu bermasalah dalam hal keyakinan. Seperti ka'an ya'takid al-insanu wujuda syarikin ma'allahi fi rububiyatihi au uluhiyatihi au jahada rububiyatahu au wahdaniyatahu au sifatan min sifatihi au ya'takidu takziba rusul alaihim salatu wassalam au jahadal kutubal munazzalah au yunkirul ba'sa awil jannah awin nar au yubridu syai'an minad din walau amila bihi au ya'takidu anna zina awil khamra wa nahwahuma min muharramatid din az-zahirati halalun au jahada wujudas shalah au jahada wujubas shalah awiz zakata wa au nahwihima min wajibatid din az-zahirati wa misluhu la yajhaluhu fa in jahalahu lam yukfar fa in arafa hukmahu wa asara ala i'tiqadihi kafara aw syakka fi syai'in min wajibatid din wa mislihi la yajhaluhu kasalah. Kata ulama seperti ini menjelaskan. Orang itu bisa keluar dari agama Islam karena sebab keyakinan dia. Seperti misalkan keyakinan ada sekutu selain Allah. Ada yang ngatur alam semesta selain Allah Ta'ala. Ada yang ngatur misalkan surga dan neraka seenaknya aja, nanti ini masuk surga, ini masuk neraka misalkan. Ada yang mengingkari rububiyah Allah, ada yang mengingkari keesaan Allah, ada mengingkari sifat Allah, ada yang mendustakan Rasul, nggak ada Rasul misalkan. Nah, atau mendustakan
kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, mendustakan ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Ayat tentang jilbab ada, dia tidak mengatakan jilbab itu wajib, misalkan kayak gitu ya. Ayat tentang sholat itu ada, dia mengatakan sholat itu enggak wajib. Nah itu bisa keluar dari agama Islam. Atau dia meyakini kayaknya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, misalkan. Atau mengatakan zina, minum minuman keras itu perbuatan yang halal, padahal jelas sekali hukumnya itu bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram. Artinya dengan keyakinan-keyakinan seperti ini, orang itu bisa dianggap keluar dari agama Islam, tentunya dengan syarat-syarat. Nggak bisa kita katakan berarti dia keluar dari agama Islam. Kalau secara umum ya, tapi kalau secara individu A, B, C atau D itu harus diteliti dulu. Apakah dia ini kena subuhat, apakah ada kerancuan dalam berpikirnya, ataukah dia nggak tahu hukumnya. Nggak bisa langsung kita katakan dia kafir, nggak bisa. Tapi kalau secara umum, inilah penyebab orang itu kafir gara-gara keyakinan. Atau niat untuk kafir misalkan, itu udah dianggap kafir tuh. Man azima 'alal kufri aw nawal kufra kafara fil halil, katanya. Lil amroin. Kalau ada orang berniat, misalkan berniat nanti habis sholat ini mau keluar dari agama Islam, misalkan na'udzubillah min zalik. Nanti besok mau keluar dari agama Islam. Belum hari ini dia keluar agama Islam katanya, tapi besok saya sudah menginginkan untuk keluar dari agama Islam, misalkan ada orang seperti itu langsung dianggap sudah keluar dari agama Islam, langsung keluar tuh dari agama Islam. Nah itu kenapa? Alasannya ana hadzal azam ala kufri fil mustaqbal ainafan al istibana allati hiya syartun fil niyah li sihatil a'mal wa ahamihal iman. Karena kita ini iman itu harus berkesinambungan, harus ada terus. Nggak bisa kita mengatakan hari ini kita beriman, besok kita nggak beriman misalkan. Langsung dianggap kafir dia, walaupun dia baru meniatkan besok nanti mau saya keluar dari agama Islam. Sebagian ulama mengatakan ini adalah orang yang keluar dari agama Islam. Nah yang ini kafir karena keyakinan bisa terjadi ketika sholat. Makanya sekali lagi salah satu pembatal sholat itu riddah, kata mazhab Syafi'i, murtad. Karena ketika sholat mungkin dia mikir ngelamun, kayaknya ada pengatur alam semesta selain Allah. Kayaknya sholat ini nggak wajib. Saya tidak mengimani zina itu haram misalkan. Allah Ta'ala mengabarkan zina haram, dia menentangnya, keluar dari agama Islam. Ini terjadi, bisa jadi ketika sholat. Atau dengan ucapan. Nah, dengan ucapan. Ka'an yasubballaha aw rusulahu aw malaikatahu aw kutubahul munazzalata aw da'a an-nubuwata aw da'a ma'allahi ghairuhu aw qala innallaha waladan. Inna lillahi waladan aw zawjatan aw ankaru tahrima syai'in minal muharramati zahira kazina wa riba wal khamri wa nahwiha. Atau sebab lainnya karena ucapan. Nah, orang itu bisa keluar dari agama Islam karena ucapan. Seperti misalkan mencela Allah. Nah, Allah nih ngapulah misalkan menurunkan hujan. Hati-hati itu. Tapi nggak kita katakan langsung kafirnya. Mungkin dia nggak tahu hukumnya. Kalau dia nggak tahu hukumnya, nggak bisa kita mengatakan dia keluar dari agama Islam. Mencela Allah, misalkan. Mencelah Rasulnya, ngapulah Rasulnya kayak gini misalkan. Ngapulah Rasulullah SAW nikahi anak muda 9 tahun misalkan. Tidak benar, tak bisa, nggak boleh kita berkeyakinan kayak gitu. Nabi menikah Aisyah itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nabi mimpi dibawa malaikat yang dikatakan ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat, ternyata setelah dibuka penutup wajahnya itu Aisyah. Itu berdasarkan wahyu, Nabi menikahi Aisyah. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update hadapi di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Tipi. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Ka'an yasubballaha aw rasulahu aw malaikatahu aw kutubahul munazzalata aw idda'a an-nubuwata aw da'a ma'allahi ghairuhu aw qala innallaha waladan inna lillahi waladan aw zawjatan aw ankaru tahrima syai'in minal muharramati zahira kazina wa riba wal khamri wa nahwiha, atau sebab lainnya karena ucapan. Nah, orang itu bisa keluar dari agama Islam karena ucapan. Seperti misalkan mencela Allah. Nah, Allah nih ngapulah misalkan menurunkan hujan. Hati-hati itu. Tapi nggak kita katakan langsung kafir nggak. Mungkin dia nggak tahu hukumnya. Kalau dia nggak tahu hukumnya, nggak bisa kita mengatakan dia keluar dari agama Islam. Mencela Allah, misalkan. Mencela Rasulnya, ngapulah Rasulnya kayak gini misalkan. Ngapulah Rasulullah SAW nikahi anak muda 9 tahun misalkan. Tidak benar, tak bisa, nggak boleh kita berkeyakinan kayak gitu. Nabi menikah Aisyah itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nabi mimpi dia bawa malaikat yang dikatakan ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat, ternyata setelah dibuka penutup wajahnya itu Aisyah. Itu berdasarkan wahyu, Nabi menikahi Aisyah. Nah. Atau dia mencela ayat-ayat Al-Quran, atau dia mengklaim ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW, atau dia mengucapkan Allah itu punya anak, punya istri misalkan, atau dia mengucapkan dengan ucapan yang halal dia haramkan atau yang haram dia halalkan, atau mengejek agama. Nah, mengejek agama ini bisa keluar dari agama Islam karena sebab ucapan. Itu sebab kedua. Sebab ketiga kata ulama, riddatu bil fi'li. Ka'an yazbaha li ghairillahi aw yasjuda li ghairillahi aw yatruka shalah aw ya'ridu an dinillah la yata'allamahu wa la ya'malu bihi aw yudhahirul musyrikin fi nari, dan seterusnya sampai selesai. Atau karena sebab perbuatan seperti menyembelih ditujukan kepada selain Allah, niatnya untuk selain Allah. Ini saya menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin. Ya. Menyembelih itu adalah ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau dan kemudian menyembelihlah. Menyembelih itu perintah Allah dan itu merupakan ibadah. Harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Nggak bisa kita tujukan kepada jin misalkan, biar selamat Pak Ustadz, saya tujukan kepada jin, itu syirik. Makanannya nggak boleh dimakan. Kalau itu hewan ya nggak boleh dimakan itu. Daging misalkan. Kenapa? Itu bangkai. Ditujukan untuk kepada selain Allah. Atau sujud kepada selain Allah. Sujud. Bukan sujud cium tangan ya. Nah, sujud keningnya itu ditaruhkan di lantai untuk sujud kepada siapa misalkan. Kepada orang tua pun nggak boleh sujud sebenarnya kepada orang tua, karena sujud adalah ibadah. Cuma kalau nggak tahu hukumnya belum dikatakan keluar dari agama Islam.
atau meninggalkan sholat, nggak sholat. Nah dulu pernah kita bahas ya, hukum meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan memang orang yang tidak sholat itu dianggap keluar dari agama Islam. Itulah pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan orang yang tidak sholat, walaupun masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat karena malas misalkan, itu keluar dari agama Islam. Beda halnya dengan pendapat jumhur ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan fasikun la yukfar. Orang yang seperti ini orang fasik, orang jahat, orang nggak benar. Tapi dia itu masih dianggap sebagai muslim, nggak kafir. Ini pendapat yang paling rajih, Allahul Misal. Tapi walaupun Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan dia masih dianggap muslim, cuma diminta tobat dulu selama 3 kali. Kapan nggak tobat dibunuh hukumnya. Itu sebenarnya mazhab Syafi'i. Masalah sholat besar, masalah sholat. Cuma masalah sholat inilah ulama sampai beda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan nggak kafir. Cuma masalah sholat. Tapi kalau dia nggak puasa, ngapa nggak puasa? Lapar, nggak sanggup nahan lapar misalkan, masih muslim. Kenapa nggak zakat? Nggak mau saya ngeluarin duit, masih muslim. Kenapa nggak berhaji? Nggak mau saya capek-capek ngeluarin duit juga banyak biayanya, masih muslim. Itu kan rukun Islam semua tuh, puasa, zakat, haji. Tapi rukun Islam sholat inilah ulama beda pendapat nih. Keluar apa enggak dari agama Islam itu ya, selain syahadat itu ya. Allah alim bisawab. Jadi inilah bapak sekalian tentang orang yang keluar dari agama Islam. Sebabnya ada 3, karena keyakinan bisa jadi terjadi ketika sholat, meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, bisa jadi karena perbuatan, bisa juga karena ucapan. Murtad sama kafir itu hukumnya beda. Kalau kafir ada sedikit perbedaan antara kafir sama murtad. Memang dua-duanya itu bukan beragama Islam, bukan. Tapi kalau kafir kan beda dengan murtad. Kalau murtad itu awalnya beragama Islam, tapi setelah itu keluar dari agama Islam. Nah ini nanti dalam fikih Islam, fikih syariat Islam, hasilnya nanti beda. Kalau seandainya ada satu keluarga yang awalnya non muslim, tiba-tiba ayahnya ini masuk Islam, mualaf ayahnya itu. Anaknya masih non muslim, udah kuliah apa SMA, anaknya masih beragama non muslim. Ayahnya itu tetap wajib ngasih nafkah kepada anak-anaknya. Wajib, walaupun berbeda agama. Karena mereka asalnya sama dulu, beragama non muslim. Kemudian ayahnya masuk Islam. Tapi kalau murtad lain lagi. Satu keluarga misalkan beragama Islam, naudzubillah min zalik. Satu keluarga beragama Islam. Tiba-tiba anaknya keluar dari agama Islam, itu kan murtad tuh. Ayahnya boleh nggak ngasih nafkah? Boleh, tapi hukumnya nggak wajib. Nggak wajib hukumnya murtad itu. Bahkan sebenarnya bapak sekalian, apa alasannya? Karena murtad itu sebenarnya dibunuh sebenarnya murtad itu. Sebenarnya ya. Itu hadis dari Rasul alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agama, jadi murtad maksudnya, maka bunuhlah dia. Sebenarnya ini yang disampaikan oleh Rasul alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena bisa mempengaruhi orang lain, seperti itu ya. Allah alim bisawab. Tidak boleh mewarisi orang kafir, orang murtad sama. Tidak boleh mewarisi. Nggak bisa. Walaupun orang tuanya banyak hartanya, tapi kalau non muslim nggak bisa mewarisi. Tapi kalau sebagai hadiah boleh, sebagai warisan nggak boleh. Ini kan dalam Islam harusnya saya dapat setengah misalkan. Itu kalau orang tuanya muslim. Nah misalkan gitu. Tapi kalau orang tuanya non muslim nggak bisa diterapkan hukum waris bagian-bagian yang telah Allah Ta'ala tentukan. Namun kalau mau ngasih hadiah boleh, wasiat. Saya wasiat misalkan ayahnya ini ya, merasa kesian sama anaknya yang non muslim, saya wasiat nanti dikasihkan kepada A misalkan, anak saya yang beragama non muslim, itu masih dibolehkan. Allah alim bisawab. Tidak boleh juga menjadi wali, nggak boleh menjadi wali nikah, diganti yang lain, entah itu pamannya yang beragama Islam, kakeknya dan seterusnya. Kalau tidak ada yang beragama Islam,
Wali perempuan tersebut adalah wali hakim pihak KUA atau pengadilan agama yang menentukan. Allah al-misawab, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Inilah tafsir surat Al-Kafirun. Kita bacakan tadi penjelasan ulama. Insyaallah jika Allah memberikan kesempatan, kita akan membacakan penjelasan ulama berkaitan dengan surat An-Nasr, surat yang ke-110 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Ribuan elemen masyarakat sipil mulai dari kalangan buruh, mahasiswa hingga aktivis menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial usai DPR bermanuver mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok palu pada Selasa siang. Banyaknya massa peserta aksi membuat arus lalu lintas di depan DPR dialihkan. Aparat kepolisian bersiaga di depan dengan melakukan barikade pengamanan melalui pagar beton dan mobil kendaraan taktis. Beberapa komika terlihat hadir dan bersiap mengikuti aksi demonstrasi. Di antaranya Mamat Al-Katiri, Rispo Bintang Emon, Abdur Arsyad, Ari Kriting, Abdel Ahrian, Rigen Rakelna, dan lainnya. Rombongan komika tersebut terlihat kompak memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bapak yang ada di dalam ini. Jangan nunjuk sini. Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu-gugat, itu aja sih. Karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini, apalagi ada soal... Ada yang tidak janggal? Ya, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun, karena sebentar lagi juga akan pilkada ya. Saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi ini adalah waktu yang tepat saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Teman-teman semua, semoga masih tetap. Aktor Reza Rahardian juga terlihat dalam demo penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Selain membersamai massa, Reza juga terlihat naik ke atas mobil orasi atau mobil komando untuk mengutarakan keresahannya. Di atas mobil orasi, Reza mengatakan bahwa sebelumnya dirinya tidak ingin mencampuri urusan politik. Meski demikian, Reza mengaku dirinya resah menanggapi isu DPR yang akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Habibur Rahman mendatangi masa aksi unjuk rasa yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang.
Politisi Partai Gerindra tersebut naik ke atas mobil komando untuk menyapa massa. Namun, kemunculan Habibur Rahman justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Mereka menyoraki Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar botol ke arah mobil komando. Massa tak terima kehadiran Habibur Rahman di tengah para demonstran. Tadi kami dari pimpinan Balek bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada karena paripurnanya tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke. Ya. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat. Ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa. Bang, ya. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Oke? Oke, setuju. Oke, ya. Setuju. Tidak ada. Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga, ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Rapat paripurna soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada yang seharusnya digelar pada hari ini akhirnya ditunda. Mekanisme rapat berikutnya akan kembali dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah. Alasan ditundanya rapat paripurna ini karena jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi tata tertib yang berlaku sehingga tidak quorum. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR,
bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Bang, fraksi Gerindra sendiri emang berapa yang hadir, Bang? Laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi, ya gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hari ini, kalau sampai hari ini, maka tentu sebelum pengesahan maupun pengundangan RUU itu tentu dasarnya enggak. Tapi nanti kalau parlemen itu kemudian menghasilkan sebuah keputusan dan kemudian pemerintah mengundangkannya, ya pasti akan menggunakan terserah kepada nanti penyelenggara pemilu, karena kan sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan, konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh.
Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindak lanjut dari putusan. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung DPR pagi hingga siang tadi. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Dalam audiensi dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa yakni sastrawan Gunawan Muhammad bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa yang terjadi saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang preman nekat menganiaya pemilik toko perlengkapan bayi di Jalan Madong Lubis, Medan, Sumatera Utara. Sang pemilik toko menderita luka memar akibat aksi premanisme ini. Diduga sang preman beraksi dengan dalih menagih biaya parkir bulanan. Kamera pengawas merekam upaya penganiayaan yang dilakukan seorang preman terhadap Alwan, pemilik toko perlengkapan bayi. Insiden berawal saat pelaku mengacungkan parang kepada pemilik toko dan meminta uang Rp50.000 dengan dalih biaya parkir bulanan. Alwan yang menolak membayar karena sudah membayar secara rutin pun menjadi pelampiasan kemarahan pelaku. Pelaku bahkan mengancam untuk memecahkan kaca toko. Cekcok antara korban dan pelaku tak terhindarkan hingga pelaku menganiaya korban menggunakan kursi. Korban pun mengalami luka memar. Dia mau minta itu apa uang apa? Uang parkir bulanan, tiap bulan kami kasih. Limpol. Uang apa parkir? Nah, berapa? kami nggak ada motor, nggak ada apa-apa, tapi dia minta 1 bulan limpol, kami kasih. Mau minta lagi, kami mana mau kasih. Korban berharap polisi segera memberantas aksi premanisme yang merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, Rabu siang. Erupsi pertama dalam bulan Agustus ini disertai suara dentuman keras membuat warga berhamburan keluar rumah. Kerasnya dentuman pun terdengar oleh warga di kota Bukit Tinggi hingga radius 15-20 km dari pusat erupsi di Kawah Verbek di puncak Gunung Merapi. Seismograf di pos pengamatan Gunung Api PGA Merapi di belakang Balok Bukit Tinggi mencatat erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dengan lama atau durasi gempa letusan lebih kurang 48 detik. Erupsi di Gunung Merapi tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 12.40. Namun tinggi kolom abu tidak teramati karena yang kami amati itu sampai di pos pengamatan terdengar suara dentuman yang sangat keras. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif norma. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan terkait informasi potensi gempa besar yang berpotensi tsunami di 2 zona megatrust Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu tersebut. Masyarakat lebih baik meningkatkan literasi dan edukasi dalam menghadapi bencana. Gempa itu ada 3 parameter yang diwaspadai, adalah kapan, kedalaman, dan di mana. Nah, untuk kekuatan dan letak itu bisa kita prediksi, namun kapannya inilah yang tidak bisa. Jadi kapannya ini kita harapkan bisa meningkatkan edukasi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu gempa megatrust. Tidak perlu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Kita berwisata, menikmati keindahan alam dengan penuh kewaspadaan. Langkah-langkah sosialisasi ini jadi sebuah keharusan karena kita juga udah punya sistem informasi manajemen krisis untuk mengatasi kebencanaan. Guna menghadapi isu megatrust, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, serta diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan 3 tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Sudah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita di sini kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews.
Perintah evakuasi terbaru yang dikeluarkan oleh militer Israel telah memaksa ribuan pengungsi Palestina ke daerah-daerah yang sudah sangat padat, di mana mereka hampir tidak dapat menemukan ruang untuk bergerak, makan, atau tidur dengan layak. Cuplikan dari Associated Press menunjukkan tumpukan sampah yang mengelilingi tenda-tenda darurat yang diletakkan sangat berdekatan di sepanjang pantai, termasuk tenda-tenda yang terbuat dari terpal robek dan selimut yang menampung keluarga-keluarga pengungsi. Seorang anak terlihat tidur di atas kardus tipis di tanah berdebu dengan serangga terbang di wajahnya. شو واسع اصلا فيش يا ويل هاي الناس قاعدين يا ويل على الشط مرميين واللي حاطط طواعي وقاعد يا ويل على الاسفلت مش لاقي واسع وين الناس يا خالتي بدها تروح مش عارفين وين الناس بدها تروح اطلعوا من أصداء اطلعوا من حمد اطلعوا من رفح اطلعوا من هذا وين بدنا نروح احنا يعني يقتلونا ويريحونا احسن لنا احسن من هالعيش اللي احنا عايشينها يعني احنا عيشتنا بعد عنك زي عيشة الكلاب يعني بننام في الرمل بنقعد في الرمل بناكل رمل كل عيشتنا رمل في رمل وبعد عنك انجربنا انا اوريك جسمي كله حب وكله حراره. Kota Deir al-Balah mengatakan di Facebook pada hari Minggu bahwa zona kemanusiaan yang disebut aman semakin menyusut dengan Deir al-Balah kini menampung sekitar 1 juta pengungsi Palestina di hampir 200 tempat penampungan. Militer Israel pada hari Jumat mengeluarkan perintah baru meminta warga sipil di jalur Gaza untuk evakuasi dari daerah-daerah di utara Khan Yunis dan timur Deir al-Balah dengan alasan bahwa pasukan mereka berencana merespons tembakan roket yang menargetkan Israel. Kota tersebut mengatakan bahwa zona kemanusiaan di selatan Deir al-Balah telah diperkecil dari 30 km menjadi 20 km, memaksa pengungsi ke area sempit, di mana mereka mengalami gelombang panas yang intens dan penyakit akibat kepadatan dan tumpukan sampah. Sumur air dan unit penyimpanan yang menyediakan 60% kebutuhan air kota kini tidak berfungsi karena berada di daerah yang diperintahkan militer Israel untuk dievakuasi menurut kota Deir al-Balah. Para pelayat mengadakan prosesi pemakaman pada hari Rabu untuk seorang pria yang tewas dalam serangan Israel di lembah Beka di Lebanon bagian timur. Tidak segera jelas apa yang menjadi target Israel dalam serangan tersebut yang menghancurkan rumah-rumah dan mobil-mobil di Nesa Nabi Shid. Setidaknya 1 orang tewas, kata Kementerian Kesehatan Publik Lebanon. Pejabat rumah sakit mengatakan bahwa yang terluka termasuk anak-anak. Pemakaman Ali Ahmad Mosawi berlangsung kemudian pada hari Rabu. Para pelayat mengangkat peti matinya di atas bahu mereka melalui jalan-jalan sempit di desa tersebut. The loss of the civilians is very heavy to our heart, and we feel that we are paying a heavy price. This tells you that the Israelis are cowards, and they are not targeting only the military. They are targeting also the civilians. That's why they should pay the price in the international community, and if not, then with our resistance. Awal minggu ini Angkatan Bersenjata Israel mengatakan telah menyerang sejumlah fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di lembah Beka. Video dari lokasi menunjukkan kebakaran besar dan beberapa ledakan setelah serangan awal. Israel dan kelompok pejuang Lebanon telah saling menyerang hampir setiap hari selama lebih dari 10 bulan di tengah perang Israel melawan Hamas, sekutu Hizbullah. Pertukaran serangan ini telah menewaskan lebih dari 500 orang di Lebanon, sebagian besar pejuang tetapi juga termasuk sekitar 100 warga sipil dan non-kombatan, serta 23 tentara dan 26 warga sipil di Israel. Serangan udara Israel di kota pesisir Sidon, Lebanon, pada hari Rabu menewaskan saudara seorang pejabat tinggi dari sayap militer faksi Palestina Fatah, kata media negara dan pejabat Palestina di Lebanon. Agen berita nasional yang dikelola negara melaporkan bahwa Khalil al-Maqdah, saudara dari Jenderal Fatah Munir al-Maqdah, tewas dalam serangan terhadap sebuah kendaraan.
Munir Al-Makdah telah dituduh oleh pejabat Israel memfasilitasi penyelundupan senjata ke tepi barat. Belum jelas peran saudara laki-lakinya dalam organisasi tersebut. Awal bulan ini serangan pesawat tanpa awak Israel lainnya menghantam sebuah SUV di jalan utama di Sidon, menewaskan seorang pejabat Hamas yang diidentifikasi sebagai Samir Al-Hajj. Sayap Hamas di Lebanon dan Jihad Islam Palestina yang bersekutu telah melancarkan serangan sporadis ke utara Israel dari Lebanon selama 10 bulan terakhir, sementara kelompok pejuang Lebanon Hizbullah terlibat bentrokan hampir setiap hari dengan pasukan Israel di tengah perang Israel melawan Hamas di Gaza. Fatah sebagai pesaing Hamas belum mengumumkan keterlibatannya dalam operasi tersebut hingga saat ini. Tentara Ukraina di Ukraina Timur mempertahankan kota Pokrovsk dengan artileri berat pada hari Rabu saat pasukan Rusia maju menuju pusat logistik yang kritis. Otoritas setempat mengatakan bahwa pasukan Rusia maju dengan sangat cepat, sehingga keluarga-keluarga diinstruksikan untuk meninggalkan kota-kota dan kota-kota serta desa-desa terdekat mulai hari Selasa. Kantor Dispora Oki digeledah penyidik kejaksaan. Identitas jenazah wanita terikat baru terungkap. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Kantor Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan digeledah tim penyidik Kejari Oki guna mencari bukti baru dugaan korupsi dana APBD tahun 2022 senilai 6,5 miliar rupiah. Penyidik temukan 6 stempel toko. Kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2022 di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terus dilakukan pengembangan penyelidikan. Kali ini tim penyidik Kejari Oki mendatangi kantor Dispora tersebut dan menggeledahnya, mencari bukti-bukti baru berkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang ditangani. Di mana kasus korupsi dana APBD tahun 2022 itu senilai 6,5 miliar rupiah, namun kerugian negara belum bisa dirincikan lebih jelas besarannya. Selama lebih kurang 1 jam penyidik menggeledah setiap ruangan yang ada. Alhasil dari penggeledahan kantor Dispora itu ditemukan 6 stempel toko yang selama ini digunakan untuk melakukan dugaan korupsi di dinas tersebut. Stempel toko itu semestinya tidak berada di Dispora karena itu bukan miliknya melainkan milik toko. Sehingga dengan stempel toko itu bisa dengan leluasa melakukan penyalahgunaan SPJ fiktif barang. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat perintah penyidikan di mana untuk memperkuat dan mencari alat bukti lain, maka kami melakukan penggeledahan di Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana alat bukti lain tersebut dipergunakan atau masih diperlukan untuk melengkapi bukti terkait penyidikan
kasus pengelolaan anggaran belanja di Dispora. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka dari hasil penyelidikan yang dilakukan karena sejauh ini sudah banyak saksi berikut barang bukti yang dikumpulkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, tuntut General Manager Pertamina Zona 4 mundur dari jabatan. Ribuan warga kota Prabu Muli, Sumatera Selatan melakukan aksi demonstran setelah mengetahui ada warga Prabu Muli tewas kecelakaan kerja di lokasi pengeboran minyak milik Pertamina. Ribuan warga yang tergabung dalam aliansi Prabu Mulih menggugat APM melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pertamina Zona 4 Hulu Rokan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Prabu Mulih, Kecamatan Prabu Mulih Barat. Mereka menuntut General Manager Pertamina bertanggung jawab atas tewasnya 2 orang pekerja RIK tersebut. Menurut Adi Susanto, korbannya saat itu bekerja di lokasi TLJ 037, mengalami insiden kecelakaan kerja dan hanya dirawat di lokasi. Setelah kritis baru dibawa ke Rumah Sakit Pertamedika, kemudian meninggal dunia. Inilah yang kami ungkapkan, kami selaku masyarakat Kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim. Hati-hati orang bekerja di PT Pertamina selagi dipimpin JM Pak Juju. Kenapa? Kasus 3 fatality yang ditutupi menghilangkan nyawa manusia, berarti dia ikut andil dalam menutupi kasus pembunuhan. Itu yang kami sakit. Ini sudah akan kami sampaikan, akan melayang surat pulang ini ke seluruh daerah dan ke seluruh pusat. Rencananya kasus pekerja tewas di lokasi kerja akan dilaporkan LSM APM ke Mabes Polri dan Pertamina Pusat di Jakarta. Menurut mereka, diduga kasus tewasnya pekerja RIK milik Pertamina bukan kali ini saja terjadi. Diduga akibat kelalaian pengawasan pihak Health Safety Environment atau HSE. Masa juga meminta agar penerimaan karyawan untuk penduduk lokal Prabu Mulih diprioritaskan untuk tenaga skill. Sementara itu pihak Pertamina Zona 4 Hulu Rokan belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan pekerja tewas. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, modus mengisi voucher top up saldo salah satu aplikasi. Seorang pria merampas handphone milik penjaga konter. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Inilah video CCTV milik konter yang merekam aksi kawanan pelaku jambret di sebuah konter milik korbannya di Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku berjumlah 2 orang ini mendatangi konter korban untuk mengisi voucher top up salah satu aplikasi. Satu pelaku yang berperan sebagai eksekusi ini berhasil merampas handphone milik korban Indah Pratiwi dengan modus pelaku berpura-pura nomor yang diisi korban salah. Korban yang sempat mengejar pelaku bersama warga lainnya kini sia-sia, lantaran pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor miliknya. Tak terima atas kejadian tersebut, korban Indah Pratiwi, 24 tahun, warga Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. GoPay, saldo GoPay driver. Terus dia nyebutin nomor, nggak masuk kan? Telepon, jadi nggak masuk kak. Coba sebutin ulang nomornya, lah disebutin bener kok dek katanya. Coba jengok dulu HP-nya. Ini aku tunjukin saya ini kan. Terus mana dek? Coba maju lagi, tidak kelihatan. Bukan aku nih orang jahat. Cuman sesenti ku maju kurang lebih, tapi langsung diambil HP. Kini laporan korban telah diterima unit Reskrim Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Identitas jenazah wanita terikat baru terungkap, informasinya sesaat lagi. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan mengapung di bawah jembatan Pesona, kawasan Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mayat wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan karena di lehernya terdapat luka gorok. Warga di kawasan Tanjung Senai, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin malam dihebohkan dengan adanya penemuan sesosok mayat wanita yang mengapung di bawah jembatan Pesona. Mayat wanita tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang asyik berkumpul di atas jembatan menikmati keindahan malam. Suasana jembatan saat itu juga ramai karena di kawasan tersebut juga banyak warga yang sedang menonton berbagai lomba HOT RI ke-79 tahun. Mendapati informasi tersebut, petugas langsung melakukan evakuasi. Setelah dievakuasi ke darat, mayat tersebut ternyata seorang wanita tanpa identitas dalam kondisi sudah mengembang. Di leher korban juga ditemukan luka gorok diduga merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelakunya. Selain itu, di tubuh korban juga digantung batu besar agar tubuh korban saat dibuang ke sungai bisa tenggelam. Ini baru saja cek lokasi bersama dengan Polres, bantu juga rekan BPBD. Kemudian kami bawa ke RSUD Tanjung Senai, sementara identifikasi dari rekan ident dan akan dirujuk ke Bayangkara untuk forensik. Mayat wanita tanpa identitas itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna proses autopsi. Dari Ogan Ilir, Fitriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, identitas jenazah wanita terikat pemberat batu di bawah jembatan Pesona Ogan Ilir terungkap. Jenazah dilakukan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Hasil otopsi didapati beberapa tusukan benda tajam di leher kiri dan kanan serta bagian kanan tubuh korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah Ita Anggraini 46 tahun dilakukan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dari hasil otopsi, dokter forensik menemukan adanya tanda kekerasan terutama disebabkan bekas senjata tajam. Di leher sebelah kanan dan kiri ditemukan luka disebabkan benda senjata tajam. Di tubuh korban juga ditemukan benda tusukan senjata tajam antara pinggang dan dada samping kanan. Saat ditemukan di tubuh korban juga didapati batu besar untuk penggilingan yang diikat menggunakan kawat kabel. Batu tersebut dijadikan pemberat yang diikat ke pinggang korban agar jasad korban tenggelam. Identitas korban terungkap setelah anak korban kehilangan ibunya sejak Sabtu kemarin. Korban adalah ibu rumah tangga berstatus janda warga Kutaraya, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Anak korban menjelaskan Kamis kemarin ibunya pamit ada pekerjaan di Palembang. Ibunya pergi mengendarai sepeda motor yang kini belum ditemukan. Jumat siang masih bisa berkomunikasi dengan ibunya dan Sabtunya tidak bisa lagi dihubungi dan tidak kembali. Anak korban mengetahui adanya penemuan mayat di bawah jembatan Pesona Kabupaten Ogan Ilir Senin sore. Penemuan tersebut viral di media sosial. Tapi waktu terakhir pamit sempat pesan apa? Enggak kan jejak biasa banget. Cuma ngomong apa dulu waktu pergi pamit seperti apa? Ya kan adik tuh ngomongnya kalau dia melok karena apa? Kalau iya kaki balik aku katanya. Itu ibu pamit mau pergi kemana? Kerja. Memang udah kerja atau baru mau cari kerja? Udah kerja. Sudah kerja di mana kerjanya? Di Palembang dia ngakunya tuh di Palembang. Pemeriksaan kita jumpa luka tusuk ya. Luka tusuknya itu pada daerah leher kanan kiri, kemudian pada daerah dada kanan di bawah. Itu kemudian ada luka robek, jadi nampaknya melawan juga ada tuh pada punggung tangan kanan dan kiri. Dokter, ditemukan juga informasi ada seling dokter di kaki dan tangan, betul? Sebenarnya bukan di kaki dan tangan, di perut. Di perut? Ya, di perutnya jadi pakai kabel, dikepasukan batu, lumayan berat batunya. Ditemukan ada pemberat di badannya, tapi akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Oke, langkah yang diambil dari Polres? Kami membentuk tim untuk melakukan penyelidikan, semoga dalam waktu dekat kita bisa segera ketahui. Sedangkan jenazah korban rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kutalaya Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Palembang terjebak di atap rumah warga usai ketahuan hendak mencuri. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku pencurian ini terjebak di atap rumah warga setelah kepergok hendak beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Riasudu, Lorong Sabar, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang. Warga sekitar yang berusaha menangkapnya mengalami kesulitan lantaran mendapat perlawanan dari pelaku. Pelaku yang sudah tersudut membalas lemparan ke warga. Tidak hanya melempari warga, pelaku juga berpura-pura menjadi ODGJ agar warga takut untuk menangkapnya. Namun pelaku yang sudah terkepung akhirnya berhasil ditangkap dan sempat dipukuli warga yang geram melihat aksinya. Setelah ditangkap, pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang dan korban membuat laporan polisi ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, pelaku sudah masuk ke dalam rumah, namun belum mengambil barang berharga karena sudah ketahuan oleh warga. Kabarnya berdua dia. Sudah masuk rumah belum? Iya lah masuk ke dalam sini dia nih. Oh, lewat loteng? Iya dari pocok, habis yang itu dijebolnya galong. Oh, sudah ngambil apa Bu? Belum sempat ngemik oleh ketahuan kan. Teriaki oleh warga sini kan. Namun akibat ulah pelaku, atap rumah warga rusak berat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Driver ojol tewas terlintak truk, informasinya setelah pariwara berikut. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Ya, luar biasa sangat. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Diduga melintas melawan arah, seorang driver ojol tewas terlindas truk di bawah jembatan flyover Tanjung Api-Api, Palembang. Korban tewas alami luka di bagian kepala. Inilah rekaman CCTV flyover Tanjung Api-Api, Palembang dan video amatir warga saat terjadi laka lantas yang dialami Chandra, seorang driver ojol. Warga swadaya Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang ditabrak truk. Terlihat petugas Satlantas menertibkan jalan dan hendak evakuasi korban terkapar dengan kondisi kepala hancur dan sepeda motor dengan nopol BG 2853 ACF ikut ringsek rusak berat. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang Ibtu Arham Mesikaku menjelaskan, diduga akibat korban pemotor driver ojol melaju dari arah Polsek Sukarame Palembang hendak menuju ke Jalan Kolonel Haji Burlian. Ketika di jalan bawah jembatan flyover melanggar alat pemberi isyarat dan melawan arah rambu lalu lintas, sehingga tertabrak truk dengan nopol BE 8349 yang melaju dari asrama haji hendak mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Antara mobil truk dengan sepeda motor, yang mana sepeda motor melanggar apil atau alat lalu lintas. Sebenarnya dia melalui jalan naik flyover, tetapi dia melalui dari bawah. Karena mau berbalik ke semula, langsung nabrak mobil truk. Sementara untuk jenazah korban telah dievakuasi petugas unit laka dan unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang ke ruang jenazah RSUP Muhammad Hausin, Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, modus pura-pura sebagai pelanggan seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV mencuri handphone milik seorang pegawai rumah makan Siap Saji. Rekaman CCTV di salah satu toko rumah makan Siap Saji di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2 merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pengunjung. Awalnya pelaku datang bersama keluarga menggunakan kendaraan roda 4. Saat keluarga pelaku memesan makanan, pelaku naik ke lantai 2 rumah makan modus ke toilet dan masuk ke satu ruangan. Pelaku mengambil satu unit handphone di dalam ruangan tersebut yang merupakan milik seorang pegawai rumah makan. Aksi pencurian baru diketahui saat korban hendak mengambil handphone. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang. Tiba-tiba yang rombongan kan mereka kan 3 cewek, 1 cowok. Nah, sudah itu ya kayak biasa lah makan mereka tuh kan. Sudah itu yang cowok ini kamu itu juga lagi kan. Ke lantai 2 lah dia ngomong. Ya sudah ada toilet, tiba-tiba dia langsung masuk ke lantai 3 kamar cewek. BAP itu ya. BAP posisi HP itu ada di dekat baju kananku ditaruh di lantai itu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa.